Kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cintakan Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku. Amin Yesus, kasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus. Amin. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari katakan, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku.
Engkau segalanya bagiku. Amin Yesus. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagiku di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Silakan Bu Siane. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah di pagi hari ini. Maka untuk selama-lamanya biarlah mulut kami hanya mau memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari saudara-saudaraku, angkat suara kita, angkat suaramu, sembah Dia. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Dimuliakanlah Engkau, ditinggikanlah nama-Mu Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, Yesus, Rajaku, Juru Selamatku, penolongku, perlindunganku, tubuh pertahananku. Kirana bayasi, kirana bayasya, kirana bakata kaya namanya sih, kirana bayasi, kirana bakata kaya namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Tuhanku, ya Abah, ya Abah, terima kasih ya Bapa. Kirana bayasi, kirana bakata kaya namanya sih, kirana bakata kaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kirana bayasi, kirana bakata kaya sih. Sebab Kau layak terima pujian, kira apa ya sih? Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Kau layak, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah pada pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu Yesus, Yesus, Yesus.
semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Mari beri sorak-sorai kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Tuhan kita yang perkasa, Allah Bapa. Terima kasih. Rabaya syakara rabakata kaya syikira rabaya. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah mulut lidah kami hanya mau memasyurkan nama-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan suara Tuhan di pagi hari ini, sebelum kita mau duduk diam di bawah kaki, mendengarkan tuntunannya, mari siapkan hati kita, mari datang kepadanya, mari katakan, ya Tuhanku, ya Allahku, kami siap mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuntun kami ke jalan-jalan. Banyak ketidakmengertian kami, bahkan keterbatasan kami, kekurangan kami sampai saat ini Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang dengan kesabaran-Mu menuntun kami. Mengajari kami Tuhan. Kami berterima kasih di pagi hari ini. Kami terus diberi kesempatan untuk terus mendengarkan suara-Mu, mendengarkan tuntunan-tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, tolong kami ya Roh Kudus. Jadikan tanah kami hati kami hati yang subur untuk ditanami firman-Mu Tuhan. Dan jadikan telinga kami telinga seorang murid untuk bisa mendengarkan suara-Mu Bapa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kenapa ya syikala bakata kaya syikala. Mari kita datang dengan segala kerinduan kita. Lakukan kebajikan kepada kami ya Tuhan, supaya kami hidup
Dan kami hendak berpegang pada firman-Mu. Singkatkanlah mata kami, supaya kami memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat. Buatlah kami mengerti petunjuk-petunjuk titah-titah-Mu Tuhan, supaya kami merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari katakan dari awal sebagai kerinduan kita kepadanya. Bapa, panggil dia. Bapa, Kau segalanya. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya Tuhan, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan sekali lagi, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Terima kasih. Lebih dari segala-galanya Tuhan. Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bawa kami lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi katakan sebagai doa kita kepada Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ya Tuhan, ya
Silakan, Pastor. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, seperti nyanyian yang disampaikan oleh Ibu Syane pada pagi hari ini tentang hamba yang setia, maka pagi hari ini juga saya akan menyampaikan tema yang sama, yaitu menjadi hamba yang setia. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu. Demikian juga setiap Tuhan rekan-rekan kami, sahabat kami yang hadir di dalam Zoom doa pagi ini Tuhan, mereka juga diberkati melalui firman Tuhan yang hidup. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat bagian kebenaran firman Tuhan dari dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-45 sampai 47 ya. Nanti saudara bisa baca lebih lanjut di rumah, tapi pagi ini saya akan membaca beberapa ayat ini dari Matius 24 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-47. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, ayat ke-45 sampai yang ke-47. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Ya, sebuah pertanyaan ini. Ayat yang ke-46 berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ayat 47, aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, terlebih yang melakukan akan firman Tuhan. Kalau kita melihat konteks daripada Injil Matius ini, ayat-ayat ini, konteks ayat ini bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ya, pagi hari ini kita melihat salah satu bagian itu tentang menjadi hamba yang setia. Ya, ada dua hamba diceritakan di sini ya di dalam kelompok ini yang kita bicarakan ini. Yang pertama adalah hamba yang baik dan yang kedua adalah hamba yang jahat. Ya, jadi ada dua hamba yang baik dan hamba yang jahat. Jadi kita tahu bahwa tidak ada hamba yang abu-abu atau yang di tengah-tengah antara baik dan jahat. Ya, kalau hamba itu baik, ya baik, sungguh-sungguh baik. Tapi sebaliknya, kalau hamba itu jahat, ya sungguh-sungguh hamba itu jahat. Nah, sekarang bagaimana? Ya, ciri-ciri hamba yang baik itu. Ada 4 hal yang pagi hari ini kita akan bahas secara cepat. Yang pertama, seorang hamba yang baik itu punya ciri dia tidak mempunyai hak lagi atas dirinya. Ya, dia tidak mempunyai hak lagi atas dirinya. Jadi hamba ini tidak punya hak lagi atas dirinya. Ya, seorang hamba itu tidak punya wewenang atau hak lagi atas dirinya sebab ia telah dibeli oleh pemiliknya. Jadi berbeda dengan keadaan zaman sekarang. Kalau kita Bapak Ibu ya yang punya pembantu di rumah, ya kita nggak bisa seperti pada masa perjanjian lama. Jadi mana seorang hamba itu, seorang pembantu itu dibeli. Jadi ya kita tahu ceritanya tentang adanya pasar budak. Ya, ketika kita datang ke pasar budak, kita memilih seorang hamba, ya maka ketika hamba itu sudah dibeli, maka hak hamba itu sudah hilang. Ya, dan berpindah kepada kita sebagai yang membelinya. Ya, berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita nggak bisa. Ya, kita menerima seorang pembantu lalu kita pukulin hamba itu gitu nggak bisa. Ya, pasti kita akan kena tuntutan pidana. Tapi zaman dulu saya berbeda ya, hamba kalau kita sudah beli seorang hamba ya sudah, ya sampai dia mati dia haknya itu sudah ada pada kita. Nah, ya seorang hamba itu berarti tidak punya wewenang lagi atas dirinya. Ya, sebab dia sudah dibeli oleh sang pemilik, oleh kita sebagai pembelinya. Hidupnya bukan miliknya lagi. Demikian juga Anda dan saya sebagai umat Tuhan. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, ya maka sejak saat itu
hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi miliknya Tuhan. Ya, nah sama secara rohani pun kita seperti itu. Ya, jadi ketika Tuhan sudah hadir dalam hidup kita, kita membuka hati, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka hak kita itu sudah ada pada Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Dalam kitab 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Ya, kita sudah dibeli. Ya, waktu Yesus mati di kayu salib, ya kita disalibkan. Ya, Tuhan Yesus salibkan, dia menebus dosa kita, maka hak kita sudah menjadi milik Kristus. Hidupku, katanya, bukannya aku lagi, tetapi Kristus sekarang yang hidup di dalam aku. Ya, seperti sebuah pujian itu mengatakan kepada kita, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus sudah ada di dalam hidup kita. Jadi hidup kita bukan milik kita, melainkan Tuhan Yesus ya yang menjadi milik kita. Dia mau agar kita memuliakan Dia dengan seluruh keberadaan kita. Ya, karena hidup kita bukannya aku lagi, hidup kita sudah dibeli oleh Kristus. Maka kita mau seluruh keberadaan kita, seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita, itu kita pakai untuk memuliakan akan nama Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau bagaimana syarat atau jadi seorang hamba, ciri-ciri seorang hamba yang baik, itu yang kedua, seorang yang tunduk pada otoritas. Tidak ada hamba yang bisa memilih tuannya, mengatur tuannya, ya, dan menentukan jenis pekerjaan sesuai dengan keinginannya dia sendiri. Nggak ada, ya. Tadi di bagian pertama saya sudah bilang hak-haknya sudah hilang, ya, sudah berpindah kepada si pembeli itu, maka dia sudah tidak bisa lagi memilih kerjaan yang dia mau lakukan dan yang tidak mau lakukan. Dia mengatur apa yang dia mau diatur atau yang tidak mau, nggak bisa lagi. Atau jenis pekerjaan apa yang dia mau dan yang tidak mau, sudah nggak bisa lagi. Ya, semua hamba tahu bahwa ia diatur dan tunduk pada otoritas. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Sejak kita percaya Tuhan tadi, hidup kita sudah ya, kita bukan menjadi milik kita lagi, hidup kita, tapi miliknya Tuhan. Dan demikian juga otoritas kita itu ada pada Tuhan. Ya, kita tunduk pada otoritas kita, yaitu Tuhan sendiri. Dia tidak akan menolak jika Tuhan yang menyuruh melakukan pekerjaan apapun juga. Ya, karena hak kita sudah kehilangan hak. Ya, nah, hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Sebab nilai seorang hamba itu terletak pada ketundukan pada Tuhannya. Ya, nilainya terletak di situ. Jadi kalau kita mengaku seorang hamba, tapi kita masih mau hidup kita sendiri, tidak mau pekerjaan yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita, maka kita tentu bukan hamba yang baik. Ya, karena hamba, ciri seorang hamba yang kedua itu harus tunduk pada Tuhannya, tunduk pada otoritas yang ada di atas kita. Ya, kalau kita bisa tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita, ya, walaupun itu mungkin berat, walaupun itu mungkin sulit, ya, maka kita sebagai hamba itu mendapatkan pujian dan penghargaan dari Tuhannya. Sebuah contoh yang saya angkat pagi hari ini tentang Samuel, ya, seorang hamba Tuhan yang masih muda. Dia bertumbuh di bawah pengawasan seorang imam, ya, Imam Eli. Walaupun saat itu Imam Eli sudah tidak diurapi Tuhan, ya, karena dia tidak taat lagi kepada Tuhan, dia melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya, tetapi Samuel bisa tetap tunduk pada otoritas jabatan Imam Eli. Luar biasa, ya, walaupun dia tahu ya, Imam Eli sudah tidak diurapi oleh Tuhan lagi, ya, karena melanggar, ya, karena berdosa hidupnya, tapi Samuel tahu bahwa dia ada di bawah otoritas Imam Eli. Dia tetap tunduk kepada Imam Eli. Dia tidak sibuk mengkoreksi atau menggosipi Imam Eli. Ya, di zaman kita sekarang, kita seringkali digosip, semakin digosok semakin sip. Ya. Nah, Samuel tidak seperti itu. Dia tetap taat kepada otoritasnya. Dia tetap memberi diri di bawah pengawasan Imam Eli. Ia memilih menjadi orang yang bertanggung jawab dengan sebuah
dengan semua tugas dan tanggung jawabnya, ya, dengan semua kewajibannya. Ya, jadi pagi hari ini kita diajar untuk masing-masing kita tunduk sama otoritas kita. Seringkali ada saya dengar, ya, saya kalau sama Tuhan sih tunduk, ya, tapi kalau sama gembala saya, sama pimpinan saya, ya, wah karena pimpinan saya begini-begini, pemimpin saya begitu-begitu, ya, saya nggak bisa tunduk. Mungkin kita perlu mengkoreksi kalau kita masih bersikap seperti itu. Ya, contoh kayak kita nih, Samuel seorang pelayan muda. Ya, dia tahu Imam Eli sudah tidak diurapi Tuhan. Tapi kan dia tahu dia ada di bawah otoritas Imam Eli. Ya, maka dia tetap menundukkan diri ke bawah otoritas Imam Eli. Ya, kita belajar pagi hari ini bagaimana kita pun ya sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, karena kita semua, saya percaya yang hadir pagi ini sudah menjadi orang yang ditebus oleh Tuhan. Sudah menjadi orang yang percaya pada Tuhan. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang jadi hamba-hamba Tuhan. Ya, tapi persoalan tunduk pada otoritas ini seringkali mengganggu kita, ya, karena kita seringkali tidak bisa tunduk pada otoritas. Apalagi kalau kita tahu otoritas kita mungkin berdosa, ya, wah ada hal yang tidak benar yang dia lakukan. Kita inginnya menggosipin, ya, kita inginnya mengkoreksi hamba Tuhan itu. Ya, tapi pagi hari ini kita diajar, mari kita belajar. Kalau selama kita ada di bawah otoritas seorang hamba Tuhan, di atas otoritas seorang, di bawah otoritas seorang pemimpin, mari kita mau tetap belajar taat, belajar ya kepada hamba Tuhan itu, kepada otoritas yang ada di atas kita. Yang ketiga, saudara, adalah seorang hamba yang baik, adalah seorang yang mempunyai pemimpin. Jadi tidak ada yang disebut hamba itu yang freelance, yang tanpa pemimpin, ya, yang tanpa pemimpin nggak ada. Tapi semua kalau yang disebut seorang hamba itu pasti ada pemimpin di atasnya, ada otoritas di atasnya, ya. Jadi tidak ada hamba yang profesional dalam hal ini, berdiri sendiri di dalam firman Allah, tidak ada. Ya pasti ada pimpinan di atas kita. Pelayanan tanpa penaklukan diri pada otoritas kepemimpinan adalah melayani diri kita sendiri. Ya, melayani kehendak dan ambisi pribadi kita. Ya, orang yang tidak mau berada di bawah kepemimpinan itu orang itu sedang melanggar firman Tuhan. Ya, sebab Allah mengangkat pemimpin di dalam gerejanya dan memerintahkan umatnya untuk tunduk dan menghormati pimpinannya. Pastikan bahwa Anda melayani di bawah kepemimpinan seorang gembala atau seorang pemimpin. Ya, yang ketiga ini menjelaskan lagi kepada kita. Tadi kita harus tunduk sebagai hamba yang baik ya kepada otoritas di atas kita. Nah, berarti kalau kita mengakui bahwa kita seorang pemimpin, ya maka tidak ada pemimpin yang freelance. Ya, makanya dari aturan GBI, ya di sidang majelis daerah selalu menjelang sidang majelis daerah, ya itu dari administrasi, ya waktu saya dulu menjadi sekretaris pertama dari DPD Banten, menjelang MD itu, menjelang sidang majelis daerah, saya selalu periksa daftar hamba Tuhan di Banten ini. Ya, ternyata ada juga, ya ketika saya dapatkan beberapa nama yang tidak lagi ada di bawah otoritas seorang gembala jemaatnya. Ya, waktu saya cek kepada hamba Tuhan itu, kepada gembala itu, mereka bilang saya nggak tahu dia ada di mana lagi. Ya, dia masih ada di Banten kah atau sudah pindah ke kota lain, ke daerah lain, saya tidak tahu. Ya, dan ternyata jumlahnya lumayan banyak, ada beberapa orang banyak, ya. Sehingga di dalam sidang majelis daerah itu saya laporkan ada beberapa orang, ya, yang sekarang freelance, statusnya freelance, tidak jelas ada di mana, ya. Nah, tidak bisa seperti itu, ya. Kalau kita mengaku seorang pemimpin, maka kita harus tunduk pada otoritas di atas kita, ya, dan kita harus bergabung dalam sebuah organisasi, ya. Kalau hamba Tuhan, ya tentu di bawah sebuah naungan gereja, ya di bawah sebuah naungan gereja Tuhan, ya, satu sinode gereja. Tidak ada yang freelance, ya. Yang ketiga itu, yang terakhir, saudara, ya bagaimana kita
menjadi seorang hamba Tuhan yang baik, ya itu diberikan, ini merupakan upah dari seorang hamba Tuhan yang baik. Penghargaan itu diberikan jika kita melakukan pekerjaan seperti keinginan Tuhan kita, ya bukan keinginan kita. Upah diberikan, penghargaan diberikan kepada kita kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang keinginan Tuhan. Tentu ya, kalau kita tidak melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan kita, ya pasti kita akan dapatnya hukuman, bukan penghargaan, ya tapi penghargaan diberikan untuk kita, hamba-hamba Tuhan, ya hamba-hamba yang sudah ditebus oleh Tuhan. Itu kalau kita melakukan pekerjaan seperti itu, ya saudara bisa melihat ya di dalam Alkitab tentang tiga hamba yang diberikan talenta, dipercayakan oleh talenta, maka si tuan itu menugaskan ketika dia harus pergi, dia menugaskan kepada hamba yang pertama, kedua, dan yang ketiga, itu satu pekerjaan sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Ya. Tidak ada hamba Tuhan di situ yang tidak diberi talenta. Ya, hamba Tuhan pertama dikasih 5, yang kedua dikasih 2, dan yang ketiga dikasih 1. Tiga-tiganya mendapatkan talenta. Ya, tinggal persoalannya apakah kita mau atau tidak mengerjakan, mengolah talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Nah, ya kita tahu dua hamba Tuhan yang lain itu dengan setia mengelola apa yang talenta yang dipercayakan kepada dia, sehingga akhirnya ketika Tuhan itu kembali dan meminta pertanggungjawaban dari 3 orang hamba itu, 2 hamba yang pertama, hamba yang ke-1 dan kedua itu dapat penghargaan. Ya, tapi sayang hamba yang ketiga yang tidak mengelola dengan baik talenta yang dipercayakan kepadanya, ya dia bukan penghargaan yang diterima, tapi sebaliknya dia menerima hukuman. Ya, jadi dari cerita itu, dari ilustrasi firman Tuhan itu, kita bisa melihat bagaimana kita harus melakukan pekerjaan seperti yang Tuhan kita inginkan. Puji nama Tuhan. Ya, renungan pagi hari ini ya, mengajar kepada kita untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, sekali lagi, saya ulangi, hamba Tuhan yang setia ada 4 poin. Ya, kita kalau mau menjadi hamba Tuhan yang setia, yang pertama, yaitu seorang yang tidak punya hak lagi atas dirinya. Ya, yang kita percaya Tuhan, bisa kita menetapkan diri sebagai seorang hamba, maka hak kita kehilangan haknya. Hak kita sudah menjadi milik si pembeli hidup kita. Yang kedua, seorang hamba yang baik itu harus tunduk kepada otoritas. Apapun juga keadaan otoritas kita. Yang kita belajar seperti Samuel tadi, tunduk pada otoritas yang kepada Imam Eli, walaupun dia tahu hidup Imam Eli itu saat itu tidak benar, ya, dia berdosa, tapi dia tetap tunduk pada otoritas. Tidak mudah nomor yang kedua ini, bagian yang kedua ini, tapi kita mau belajar. Ya, yang ketiga, seorang yang hamba yang baik itu adalah seorang yang memilih. Jadi nggak ada yang freelance, yang bebas. Saya nggak mau di bawah seseorang, saya nggak mau di bawah sebuah organisasi, saya freelance. Ya, tapi seorang hamba Tuhan yang baik itu adalah seorang yang mau otoritas yang mempercayakan kepada dia. Dan yang terakhir, ya, penghargaan diberikan, hadiah diberikan, reward diberikan untuk kita yang melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan Tuhan sampai tuntas. Ya, kita melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita sampai tuntas. Ya, satu kali kelak Tuhan akan meminta pemilik kita, otoritas yang ada di atas kita itu akan meminta pertanggungjawaban dari hidup kita. Nah, maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan setiap talenta yang Tuhan sudah percayakan bagi hidup kita. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita tundukkan kepala sekali.
kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu bisa sampaikan pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman yang hidup ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Firman itu boleh bertumbuh di dalam hidup kami, menjadikan setiap kami hamba-hamba yang setia kepada Sang Pemilik kami, kepada Tuhan yang di atas kami, kepada otoritas yang Tuhan sudah tempatkan di atas hidup kami. Syukur dan kami puji akan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semua. Terima kasih buat Ibu Siana yang sudah membawa kita ke dalam puji-pujian, bahkan buat Pastor Andreas Hermanto yang sudah mengingatkan kita di mana kita harus menjadi hamba yang setia. Akhir zaman sudah dekat dan tanda-tandanya sudah nyata. Ya, kita tinggal pilih apakah kita mau siap atau tidak. Ya, ini bisa kita lihat tanda-tandanya saat ini ya banyak sekali ya sudah nyata. Oleh karena itu biarlah pada pagi ini kita diingatkan melalui firman Tuhan untuk tetap setia sampai akhir Tuhan Yesus panggil kita semua. Amin. Ada orang yang mungkin saat ini setia dan Tuhan membukakan jalan buat dia yang akan menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan kepada dia. Saya boleh undang Ibu Ivi untuk bersaksi. Halo Ibu Ivi. Apakah masih ada? Oh, ada. Shalom teman-teman. Saya juga bingung ya mau apa yang saya harus sampaikan gitu ya, karena terlalu banyak gitu pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sejak saya nggak mengerti gitu, sama seperti saat pujian gitu ya, saat tadi penyembahan. Saya cuma merasakan bahwa setiap kata-kata yang keluar itu adalah pengalaman hidup yang saya alami, apa yang saya ingin ungkapkan ke Tuhan gitu ya. Bagaimana Tuhan membawa saya ke dalam suatu situasi yang saya rasa bahwa sebagai hamba gitu ya, saya merasa itu suatu situasi yang nggak aman gitu, nggak nyaman gitu. Seperti bagaimana Tuhan membiarkan gitu ya, saya bisa menikmati kondisi penyembahan yang membuat saya tenang. Kemudian saya berada di teman-teman seiman yang membuat saya bertumbuh gitu ya. Saya nyaman di dalam perlindungan Tuhan, tapi Tuhan bawa lagi gitu, kembali ke dalam zona-zona yang tidak nyaman buat saya gitu. Tapi pada saat saya dikondisikan untuk seperti Tuhan persiapkan gitu ya, untuk saya bisa masuk ke dalam lingkungan TDP ini, seperti Tuhan menyiapkan saya untuk saya kuat gitu, hadapi hal-hal yang mungkin saya nggak mengerti, yang nggak terduga gitu ya. Dikala saya mungkin hanya beberapa teman yang tahu gitu, kenapa saya berada di dalam dibawa Tuhan gitu ya, ke tempat yang saya nggak inginkan, dengan dengan sesuatu yang seolah-olah tanpa persiapan gitu, tanpa dadakan membawa anak saya ke dalam tempat tersembunyi, supaya saya secara fisik saya merasakan keamanan gitu. Dan yang saya tahu di dalam daerah Serpong ini, di mana terdekat dengan kakak saya berada, saya pernah bergereja di sisi saat hamba Tuhan saya yang lama ternyata tanpa saya ketahui menjadi pembicara gitu ya. Hanya gereja ini yang saya tahu karena kakak saya berlatar belakang dari Katolik. Nah,
saat saya merasakan, oh ternyata memang nggak beda dengan pengajaran yang di mana Tuhan pulihkan saya dari keadaan yang gelap, dari keadaan yang hancur gitu ya, dari kesendirian kami untuk kami bisa mengerti gitu bahwa hidup kami yang ibaratnya nol gitu ya, ternyata Tuhan pulihkan. Dan sama seperti tadi gitu ya, bahwa Tuhan bawa gitu kami ke dalam posisi di mana kami harus menjadi hamba yang rendah, yang mungkin direndahkan orang, yang mungkin nggak bisa mendapatkan tempat yang layak, yang mungkin nggak bisa merasakan kenyamanan layaknya seorang anak, seorang cucu hidup di dalam kehidupan yang terlindungi gitu ya. Sehingga yang membawa kami harus terusir gitu ya dari seorang kakak saya yang muslim, yang kadang kalau kami berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu menyakitkan almarhum papa kami, menyakitkan ibu kami, menyakitkan kami bertiga sebagai saudara putri yang dia harus lindungi gitu ya. Tapi bagaimanapun gitu ya, saya hamba gitu yang nggak bisa melawan apa yang Tuhan sudah izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kami gitu. Bagaimana kami terpisah dari mama yang tidak kami bisa jumpai karena mama kami dipakai untuk menjadi alat sebagai ATM ya istilahnya dari abang kami yang muslim gitu. Kami hanya bisa berdoa gitu ya. Kami nggak bisa membalas, kami nggak punya kemampuan, bahkan saya pun takut gitu ya untuk saya ada dekat gitu ya, eee, dipandang atau terlihat dari ancaman, kakak abang abang saya yang ingin membunuh dan menguasai, semua milik papa gitu. Tapi karena Tuhan mengajarkan untuk kami sebagai orang Kristen gitu yang sudah Tuhan tebus, dan bagaimana saya mengalami hari-hari itu di dalam penyertaan Tuhan, dia tetap Amin. abang kami walaupun dia tidak mengakui kami sebagai saudara, sebagai kakak dan adik. Kami tetap berdoa gitu untuk penyelamatan Tuhan atas dirinya. Amin. Eee, Mungkin secara manusia saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan untuk menyelamatkan dia, tapi hanya berserah, Tuhan yang tolong, Tuhan yang ajarkan, karena kami sebagai manusia nggak bisa lagi, mengeluarkan satu kata aja untuk dia bisa dengar gitu. Sampai Ya, pada akhirnya, eee, pengampunan itu Tuhan, proses untuk kami berdamai dengan diri kami, untuk kami bisa mengampuni Tuhan proses amin, melalui Bu Ivi. Karena waktunya, mohon maaf, kita doakan buat abang, iya. papa, mama, keluarga Bu Ivi ya. Nah, Yes, dan yang puji Tuhannya, entah dengan cara apapun Tuhan bawa mama kami, dia tinggalkan mama kami dan saya bisa bisa merawat mama itu suatu hal amin, yang luar biasa gitu. Dan, kalau bukan karena maksudnya saya bisa terus, memperbaharui diri untuk saya terus mendengarkan firman, mungkin saya nggak kuat gitu ngejalanin hari-hari, tapi bersyukur gitu ya ada komunitas di sini untuk kita bisa tumbuh, di dalam doa, di dalam penyembahan, dan di dalam, pendengaran akan firman Tuhan sehingga hidup kita kuat. Itu aja yang mungkin saya bisa. amin. Terima kasih Bu Ivi, kita saling doakan dan kita akan doakan nanti buat keluarga Bu Ivi. Baik Bapak Ibu, kita akan mendoakan buat teman-teman kita. Ini cukup banyak untuk didoakan. Nanti kita buka semua audionya ya. Kita pertama berdoa buat Ibu Kristina yang kakinya bengkak ya, dan juga buat Pak Erwin Sanjaya, tokoh Ibu Deborah Yusta yang kedua ginjalnya tidak berfungsi. Yang ketiga kita berdoa buat Ibu Domiana, istri Pak Waluyo ya, yang saat ini masih ada di Siloam. Yang keempat kita doakan juga buat Ibu Lydia Wibawa ya, yang kemarin jatuh pagi-pagi, bukan jatuh ya maksudnya,
pagi-pagi itu sakit langsung ya. Yang kelima kita doa buat saya karena masih batuk-batuk ya, kemarin sudah ke dokter, ya biar Tuhan sembuhkan. Yang keenam kita berdoa buat Ibu Hartati yang masih demam dan leukositnya biar kembali normal. Yang ketujuh kita doa buat Joy, cucu keponakan dari Pak Aisy yang kemarin jatuh dan diberikan sembuhan. Yang ke-8 kita berdoa buat orang tua Ibu Adriana yang jatuh. Yang ke-9 kita berdoa buat Cecilia, anak Bu Lydia yang akan ikut program kehamilan. Yang ke-10 kita doa buat Ibu Eva, cici Pak Andi Susanto yang siang ini akan menjalani operasi ya. Dan yang terakhir kita doa buat kita masing-masing. Jangan lupa ya. Kita kalau sudah doakan orang ya kita harus doakan juga buat diri kita supaya doa kita semuanya genap ya. Baik. Setelah itu kita doa selesai, kita akan tutup dengan doa berkat. Seperti itu ya. Jadi kita ada waktu sampai 5.50 ya. 5.50 nanti langsung ditutup doa berkat oleh Pastor Andreas. Saya akan share materi doanya. Silakan Bapak Ibu boleh dibuka audionya ya. Sebentar saya unmute semua Oke, suara lapasikan ya. Haleluya. Hola napasika la la la. Oria kala la baya la baya la baya la baya. Andiko takaya la mana maya la bala 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 takatu sikat takoya nama 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 nama. Bapak sakila la la maya la mala 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 masya la 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 la. Asyat Tuhan dahsyat Tuhan kami kepada pagi ini Tuhan dahsyat Tuhan kau luar biasa kau ada ya Bapak. Saat ini Tuhan kami berdoa buat Ibu Kristina ya Bapak. Tuhan tolong Ibu Kristina ya Tuhan. Berkati dan kita Tuhan urapan Tuhan. Tumbuhan kekuatan, kemampuan. Dan tolong kakinya ya Bapak. Istri yang saat ini bengkak, penjama dan ikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Doa saat ini juga Tuhan. Buat Twin Sanjaya, kokoh dari Ibu Deborah Yusat. Saat ini kedua ginjalnya tidak berfungsi dengan baik dan kami percaya Tuhan jamahan-Mu Bapak di dalam nama dia Yesus dapat berfungsi dengan baik. Erwin Sanjaya Sampai pinggang yang tadinya terima kasih Bapak. Tuhan Ini sembuh. juga Tuhan kau kunjungi Domiana, Pak Waluyo Tuhan, terus Asher, kata agar Tuhan sembuhkan. Ini kunjungi di rumah sakit Siloam, Tama dan Jama ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan Yesus, terima kasih juga. Doakan juga buat Ibu Lydia Wibawa. Saat ini sedang sakit ya Tuhan. Bukan sama pulihkan ya Bapak. Terima kasih juga buat hamba-Mu. Bukan sakit hamba-Mu ya Bapak. Dan demam ya Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan jama dan pulihkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini Tuhan kami berdoa juga buat Ibu Hartati Tuhan. Tuhan tolong Ibu Hartati. Amahan-Mu biarlah Tuhan akan turut memberikan hidayah Bapak. Berdoa juga buat Joy, cucu keponakan Pak Aisy. Sama dan pulihkan. Juga buat kedua orang tua Ibu Adriana. Terima kasih Bapak. Juga Tuhan saat ini buat Cecilia, sama Ibu Cecilia Tuhan, anak dari Ibu Lydia yang kehamilan. Kan tolong Tuhan Engkau berkati ya Bapak. Leukositnya normal kembali.
Bapak Dalam saat ini nama Yesus berdoa kami buat berdoa daripada Tuhan. Pak Andi yaitu Ibu Eva yang ini akan menjalani Iya operasi. Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan biarlah berikan Dalam nama senantiasa Tuhanmu yang kurapanmu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima ya kasih. Tuhan, dan Kami juga berdoa saat Tuhan ini Tuhan. ya yang menangani ya Tuhan. operasi nanti Ya dalam bala lama ya dalam lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya Pimpin lama. aku Lala kudusmu ya Tuhan. Dalam nama dalam Yesus. dalam Dalam nama nama Yesus. beri Yesus. kekuatan Dalam nama fisik Yesus, bagi dalam Eva. nama Yesus, nama jamaah Tuhan, berikan kesembuhan ya Dalam Bapak. nama Yesus. Dalam nama Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kasih. Tuhan Urea lala mas, lama ya berdoa lama bagi ya lama. masing-masing pribadi. Tolong ya Bapak. Supaya kami lebih dekat bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Berseru kepadamu ya Tuhan. Kami berseru kepadamu ya Bapak. Kamu yang memimpin hidup sepanjang Amin hari ya ini. Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Semua dalam Ora Tuhan. tapa segala maya lama ya lama ya. di hati yang Iman supaya hamba yang dalam nama Batakanya dalabasi, dalabasi, batakanya dalabasi, 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 dalam nama Yesus kami, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Baik, silakan Pastor Andreas. Mari Bapak dan Ibu kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami boleh memuji, mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh berdoa untuk setiap pokok doa yang kami sudah naikkan di hadapan Tuhan. Dan kami akan memulai aktivitas kami di hari Sabtu ini. Tuhan yang memberkati semua yang akan kami kerjakan, kami pikirkan, kami lakukan. Kiranya semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang istimewa. Kami mau bersyukur dan kami mau memuji, meninggikan nama Tuhan untuk selama-lamanya. Mari saudara yang berikan berkat Tuhan, angkat tanganmu di depan Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, pimpinan, penyertaan dari Allah Roh Kudus turun menyertai kehidupan kita semua hari ini, esok hingga Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Yang percaya katakan Amin. Amin. Terima kasih Pastor Andreas. Pastor Andreas. Makasih Pastor Andreas. Untuk Darius, makasih. Makasih. Terima kasih. Bapak Ibu, Aksiannya. terima kasih sekali lagi buat Pastor Andreas, Pastor Arthur yang selalu mendukung kami, Pak John, Renata, makasih. yang selalu mendampingi kami, mensupport kami. Pastor Arthur, terima kasih. Juga buat Pastor Darius. Baik Bapak Ibu, kita buka kameranya ya. Jangan lupa itu gigi palsu dipasang supaya ketawanya nanti jangan hilang. Semua pakai gigi palsu. Oke, silakan Pak Andi. Baik, Pak Kenli lekas sembuh. Terima kasih. Tante Lydia juga. Terima kasih. Pak John Ferry itu gigi palsunya udah kelihatan tuh kayaknya Pak John Ferry. Silakan Pak John Ferry, Ibu Lena. Ibu Flora ada juga ya? Ibu Flora barusan live kayaknya lagi ada kegiatan Pak. Oke, yuk silakan. Silakan Pak John Ferry. Ekspresikan senyum Pak Kianli walaupun dia pakai masker ya. Ini video saya fresh nih, jadi nggak bisa bergerak. 1, 2, 3. Tuhan memberkati kita semua. Dan berkati. Amin, Pak John. Terima kasih. Tuhan menjawab semua doa. Oke, selamat aktivitas. Sampai ketemu Senin. Selamat hari Minggu dan beribadah ke gereja masing-masing. Ya, jangan lupa olahraga supaya badan sehat. Saya tutup 1, 2, 3.